Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah dirahmati Allah. Masya Allah, Alhamdulillah yang baru bergabung kita ingatkan lagi ya. Hari ini kita sedang membahas tentang dendam yang tak kunjung padam. Nauzubillah min dzalik. Karena dendam ini bisa menjadi penyakit hati kita yang akhirnya berbuat kitanya nih hal-hal yang tidak diinginkan yang seharusnya. Nah sekarang kita balik lagi kita bertanya kepada guru kita Ustadz Syam. Mengapa rasa dendam ini dapat yang namanya merusak aliran rezeki. Bahkan limpahan rezeki yang seharusnya didapatkan oleh seseorang tersebut. Nah tapi ya ini merusak rezeki orang yang punya dendam saja atau juga bisa berdampak kepada orang yang jadi korbannya Ustadz Syam. Mohon izin penjelasannya, dua-duanya dibahas. Subhanallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi kembali guru Ustadz Maulana Habib, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah, bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah, bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah, bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Nabi SAW disebutkan lagi di dalam Al-Quran. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Kata Allah, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Ya, dan dalam surah ini disebutkan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, sehingga kemudahan itu akan selalu bersama dengan kesulitan dan sehingga kesulitan itu akan membersamai kemudahan, maka yang pertama kuncinya adalah lapang dada. Nabi Musa alaihissalam ketika telah diberikan tongkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melawan Firaun, diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa tidak pede untuk berhadapan dengan Firaun, tetap meminta kepada Allah, Rabbish rahli sadri wa yassirli amri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Maka subhanallah, termasuk di antara lapang dada adalah ketika kita menghilangkan dendam dari dada kita. Ketika kita menghilangkan dendam daripada hati kita, barulah kemudahan itu datang bersama dengan kesulitan yang ada. Banyak orang susah keluar daripada masalahnya, susah keluar daripada kesulitannya. Kenapa? Karena ternyata tidak berlapang dada. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Ya Allah, lapangkan dadaku, mudahkan urusanku. Ada sir balaghah menurut para ahli bahasa dalam doa ini mengatakan, orang yang lapang dadanya maka dia akan mudah urusannya. Berarti orang yang lapang dada adalah mereka yang menghilangkan dendam, maka dengan itu dia pula akan mudah dalam pekerjaannya, berarti juga membuka pintu rezekinya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dendam ini bisa yang namanya membuat rezeki mampet. Kata baginda Nabi SAW dalam sebuah riwayat, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka falyasil rahimah, maka hendaklah dia menyambung silaturrahim. Subhanallah. Dan di riwayat yang lain mengatakan tidak ada yang lebih cepat untuk membuat rezeki itu seret dibandingkan memutuskan silaturrahim. Jadi silaturrahim yang diputuskan, adanya dendam dalam diri manusia, membuat rezeki yang paling cepat untuk yang namanya dibuat seret oleh putusnya silaturrahim tadi. Maka dikatakan, apakah yang menjadi korban atau yang pelaku saja yang mendapatkan efeknya, ya kan? Kalau pelaku ini kan dia yang dendam, tapi yang didendami ini apakah juga mendapatkan efeknya? Justru kata Nabi SAW, sil man qata'ak, sambunglah yang terputus. Maka yang diomelin pun, yang dimarahin pun, yang jadi korban pun harusnya dia yang menyambung tadi yang terputus, sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezekinya. Berbicara tentang rezeki, Allah Subhanahu wa taala banyak sekali dalam Al-Qur'an menjelaskan kepada kita bagaimana kebahagiaan rezeki itu bisa kita capai. Salah satunya yakni lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan pernah mencapai pulau kebahagiaan, pulau yang namanya kebahagiaan dan penuh kecukupan sampai engkau memberikan apa yang engkau cintai. Maka dari itu kita ambil hikmah yang luar biasa. Orang yang lapang dada, orang yang terlepas daripada dendam, Allah akan mudahkan ia bekerja. Dan sebaliknya, orang yang masih ada dendam di dalam dirinya, maka termasuk di antara memutuskan silaturahim, tidak ada yang lebih cepat untuk membuat rezeki seret dibandingkan daripada memutuskan silaturahim. Contoh kecil, banyaknya di jalan orang terlunta-lunta, tidak punya rumah, mohon maaf, dengan yang namanya dari kampung ke ibu kota untuk meminta-minta, dalam keadaan tidak punya rezeki, rata-rata itu karena bermasalah dengan keluarganya di kampung. Tidak mungkin dia lari ke tempat yang jauh ya kalau dia masih punya keluarga untuk meminta.
Kenapa jauh-jauh untuk pergi ke ibu kota menjadi gelandangan? Naudzubillah min dzalik. Ternyata itu salah satu penyebabnya karena dia memutuskan silaturahim dengan keluarganya di kampung. Wallahu taala alam. Ya, jadi mungkin buat kita semuanya ya yang sekarang ini yang menyaksikan Islam itu indah juga harus muhasabah diri. Jangan-jangan kenapa rezeki kita agak sulit, kita ada salah sama orang yang tanpa kita sadari gitu ya. Jarang Bisa jadi seperti datang itu. kepada sahabatnya, saudaranya. Ah. Nggak usah jauh-jauh, kepada saudara aja deh. Betul. Iya. Jadi kita harus koreksi diri kita juga masing-masing. Mudah-mudahan rezeki kita akan lancar berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin.